إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Di waktu yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, marilah bersama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara bertakwa kita mampu meraih kebahagiaan di dunia sampai kelak meraih kebahagiaan di akhirat. Sampai makna takwa tersebut, inti dari takwa tersebut seringkali Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, sehingga itu menjadi sebuah wasiat, sebuah pesan dari mulai orang-orang zaman dahulu sampai orang-orang terakhir nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah aku wasiatkan, sungguh telah aku pesankan bahkan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat ahlul kitab, sampai kepada kalian tempo hari ini, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita saat ini telah berada di penghujung bulan Sya'ban, bahkan beberapa saat lagi, beberapa jam lagi, beberapa waktu lagi kita sampai memasuki bulan suci Ramadan, di mana segala peluang amal ibadah, segala aktivitas ibadah sangat banyak sekali untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita maksimalkan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk melipat gandakan segala aktivitas ibadah dengan segala balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita malas. Dikarenakan ada beberapa orang yang sampai Ramadan tiba namun hatinya masih lengah, hatinya masih lelah, bahkan ibadahnya masih malas-malasan. Sehingga orang-orang seperti itu, kata ulama, mereka berat untuk melaksanakan ibadah dikarenakan mereka memiliki beban, yaitu dosa-dosa yang telah lalu dan belum sempat mereka taubati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita malas untuk melaksanakan ibadah, ketika tidak ada giroh, tidak ada semangat untuk mengindahkan ibadah-ibadah kepada Allah, ketahuilah, maka penyebab utama dari rasa malas itu adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan namun belum sempat kita taubati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengangkat beban yang membebani Nabi Muhammad, di mana beban tersebut memberatkan punggungnya Nabi Muhammad. Dalam sebuah tafsir, di antara banyaknya tafsir, ada sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa Allah telah mengangkat beban berupa dosa
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu manusia yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkah dari diangkatnya beban tersebut, Nabi menjadi asyaddun nas, manusia yang paling utama, manusia yang paling afdol, manusia yang paling luar biasa dalam menegakkan amal ibadahnya. Sehingga standar ibadah yang kita lakukan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengikuti standar daripada ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada beban dosa yang belum sempat kita taubati, itu menjadi salah satu penyebab datangnya rasa malas yang menutupi hati kita, yang menyebabkan kita kendor untuk beribadah, khususnya di bulan Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Maka ini merupakan saat-saat yang tepat untuk kita memperbanyak istighfar, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah menghilangkan, menghapuskan beban dosa daripada kita, dan Allah menghilangkan penutup yang menutupi hati kita. Mengapa ma'asyiral muslimin? Dikarenakan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dosa tersebut akan menjadi beban bagi dirinya. Dan ketika dosa tersebut tidak sampai dia taubati, tidak sampai dia istighfarkan, maka dosa tersebut akan menjadi sebuah penghalang untuk hatinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun," kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, maka hati kita akan tertutup. Ron itu adalah tutup atau hijab yang menutupi hati kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama lain menafsirkan lebih keras. Ron di situ bukan hanya penutup, tapi sebagai karat. Makanu yaksibun, atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menutupi hati kita dengan awan yang gelap, menghijab hati kita dengan segala kegelapan. Kemudian Allah menjadikan hati kita berkarat sehingga hati kita menjadi usang dan rapuh. Maka ma'asyiral muslimin, di saat-saat yang tepat ini minimal kita minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, atas segala kesalahan, atas segala kehilapan yang pernah kita lakukan namun belum sempat kita taubati. Yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, ketika ada seseorang yang gemar beribadah, dia giat beribadah, ringan sekali badannya untuk berjamaah ke masjid, mudah sekali lisannya untuk digunakan membaca Al-Quran, mudah sekali tangannya untuk digunakan membuat kebaikan-kebaikan, maka pada hakikatnya bukan karena kita sudah soleh, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi pada hakikatnya saat kita mudah untuk melaksanakan ibadah, hakikatnya Allah sudah menanamkan sebuah chip. Allah sudah menanamkan hidayah dalam hati kita, sehingga kemudahan yang kita dapatkan ketika kita beribadah itu datangnya atas perhatian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan hidayah yang tertancap dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, maka mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu ayat yang tidak pernah luput dari lisan kita dan selalu kita baca setiap harinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Makna na'bud, makna ibadah, lafaz ibadah Allah sandingkan dengan lafaz pertolongan. Bermakna apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ketika seseorang beribadah, tidaklah dia mampu beribadah kecuali atas petunjuk, atas kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana ketika kita menghendaki dalam waktu yang sama, waktu yang singkat, kita ingin mendapatkan ampunan Allah sekaligus ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu jalan yang dapat kita lakukan, kata ulama, adalah dengan melaksanakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengingat kita. Dan ketika Allah mengingat kita, tidaklah Allah mengingat kita kecuali Allah memberikan ampunan, kecuali Allah juga memberikan petunjuk, kecuali Allah juga memperhatikan segala apapun yang kita butuhkan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka sebagai jaminannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingat kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Dan tentunya ingatnya Allah kepada kita itu berbeda dengan mengingatnya kita Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah itu berbeda dengan ingatnya Allah kepada kita. Dalam satu hari, ma'asyiral muslimin, Allah memberikan jatah waktu kurang lebih 24 jam. Dalam 24 jam kita sisihkan beberapa jam untuk beribadah kepada Allah. Sisanya lagi kita gunakan untuk bermuamalah. Sisanya lagi kita gunakan untuk bekerja. Sisanya kita gunakan untuk mencari dunia. Bahkan sisanya kita gunakan untuk tidur, untuk beristirahat. Bermakna, dalam satu hari, ingatan kita kepada Allah itu putus nyambung, ma'asyiral muslimin. Dan itu berbeda dengan ingatnya Allah kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengingat kita, maka ingatan Allah tidak pernah putus kepada kita. Makna zikir tersebut dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan makna zikir, maka Ibnu Katsir menjelaskan, "Zikrullahi iyyakum a'zam." Zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada kalian itu jauh lebih besar, jauh lebih panjang, bahkan tidak pernah terputus. Wa dzikrukum ilallahi, dan zikirnya kita kepada Allah itu tidaklah lebih besar daripada zikirnya Allah kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita lengah untuk berzikir kepada Allah. Karena pada hakikatnya segala aktivitas ibadah, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu membaca Al-Qur'an, sedekah, dan segala aktivitas ibadah lainnya, tujuan besarnya adalah untuk melahirkan kita sebagai hamba-hamba yang berzikir kepada Allah, sebagai hamba-hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah kita mengetahui sebuah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berduaan dengan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Dalam satu ketika Ubay bin Ka'ab mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab menyatakan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat kepadaku, yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surat Al-Bayyinah ayat pertama. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dengan ayat ini Allah sedang menyebut namaku?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatmu dan menyebut namamu." Fabaka. Maka Ubay bin Ka'ab menangis dikarenakan terharu, dikarenakan syukurnya kepada Allah karena Allah sudah mengingatnya. Dikarenakan apa? Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang gemar berzikir kepada Allah. Dan kita saksikan bahwasanya Ubay bin Ka'ab ke depannya menjadi salah satu imamul qura, menjadi salah satu sahabat yang menjadi imamnya Al-Quran. Beliau menjadi salah satu sahabat yang bacaan Qurannya paling baik. Beliau menjadi salah satu sahabat yang pemahaman tafsiran Qurannya paling baik. Bahkan beliau menjadi salah satu sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW, mencatat wahyu langsung dari lisannya Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan detik-detik akhir ini untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah, memohon petunjuk Allah, agar senantiasa Allah menurunkan ampunannya, Allah memberikan hidayahnya untuk kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang Allah ringankan untuk melaksanakan ibadah, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang Allah berikan kelapangan hati untuk melaksanakan segala kewajiban kita dengan maksimal, sehingga kita mampu melaksanakan amalan-amalan sunnah dengan kualitas yang sangat baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa itba'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din, Allahumma ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyuf al-mukhtalifati wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.